الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bismillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di pagi hari ini luar biasa. Allah memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh dalam suasana yang sangat dingin, yang mungkin bagi sebagian para karyawan yang belum terbiasa dengan seperti ini, subuh belum bangun atau sholat subuhnya dilakukan agak siang sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Anda di kesempatan kali ini untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Saya berikan sedikit motivasi agar kita bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh. Hadirin yang kami hormati, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sholat subuh itu dengan sholat yang disaksikan. Yang dimaksud adalah disaksikan oleh para malaikat. Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat ketika matahari sudah tergelincir sampai waktu tengah malam. Wa Qur'an al-fajr, dan lakukanlah Quran di waktu fajar. Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan. Yang dimaksud disaksikan adalah disaksikan para malaikat. Bagaimana proses persaksiannya? Allah berfirman di surat Ar-Ra'du. Saya enggak hafal ayatnya ya. Allah berfirman di surat Ar-Ra'du, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat mu'aqqibat yang dia menjaga manusia min baini yadayhi wa min khalfi, dari arah depan dan dari arah belakang. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia atas perintah dari Allah Ta'ala. Siapa malaikat mu'aqqibat ini? Jadi kalau kita menjumpai ada sebuah peristiwa kecelakaan hebat, semua seisi mobil mati, ternyata bayi 2 tahun enggak mati. Padahal secara peluang bayi 2 tahun ini lebih besar matinya dibandingkan mereka yang dewasa, karena lari dia belum bisa cepat ya. Di samping itu dia juga banyak ketakutan dan seterusnya. Tapi subhanallah, yang lain mati tapi bayi ini hidup sendirian. Kok bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Allah menjaga hambanya dengan Allah perintahkan malaikat mu'aqqibat. Bagi siapapun yang belum saatnya mendapatkan takdir buruk, maka sehebat apapun peluang mati tidak akan terjadi padanya. Karena yang namanya ajal itu dilindungi. Al-ajalu hisnun mahsun. Ajal itu dilindungi. Sehingga dulu para sahabat ketika berperang, kenapa mereka enggak takut mati? Karena mereka yakin mati itu sebabnya bukan perang, tapi mati itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Sehebat apapun, sebahaya apapun yang dialami oleh seorang manusia, selama Allah belum takdirkan dia mati, enggak bakalan mati. Tayyib. Nah, di antara yang menjaga itu adalah malaikat mu'aqqibat. Siapa malaikat ini? Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat siang dan ada malaikat malam yang silih berganti menjaga kalian. Malaikat berjaga ada shift siang dan shift malam. Yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asr. Mereka kumpul ketika waktu subuh dan waktu asar. Malaikat malam berjaga dari mulai asar kemarin sampai subuh hari ini.
Fayas'uduna ila rabbihim, lalu mereka naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, kemudian Allah bertanya kepada mereka meskipun Allah paling tahu tentang kondisi hambanya. Kenapa Allah bertanya? Allah bertanya bukan untuk cari tahu, tapi Allah bertanya sebagai saksi atas amal hambanya. Makanya kenapa perlu ada malaikat pencatat amal? Padahal Allah lupa enggak dengan perbuatan kita? Sama sekali tidak lupa. Allah barangkali tidak tahu kalau kita melakukan sesuatu, subhanallah, dari keyakinan seperti ini. Allah tahu apa yang kita lakukan, dan Allah khabir, tahu dengan detail apa saja yang kita lakukan, dan Allah tidak lupa dengan apa yang kita lakukan. Terus kenapa Allah menugaskan malaikat mencatat amal? Allah menugaskan malaikat pencatat amal bukan karena sebagai catatan bagi Allah, tapi sebagai bukti bagi hamba, bagi manusia, yang nanti ketika di hari kiamat akan kita baca masing-masing. Jadi saat ini kita sedang menulis sebuah buku, dan nanti buku itu akan kita baca sendiri-sendiri ketika di hari kiamat. Maka berusahalah untuk memberikan catatan di buku ini sebaik mungkin, dengan cara melakukan amal sebaik mungkin. Baik. Kemudian mereka naik menuju Allah, lalu Allah bertanya kepada mereka. Apa pertanyaan Allah? Allah bertanya kepada malaikat muakibat ini yang baru saja naik, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi terakhir hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Jika bapak-bapak dan saudara-saudara ketika subuh sedang melakukan sholat subuh secara berjamaah, ada jawaban indah yang bisa kita harapkan. Mereka memberikan jawaban, tarakna ibadakum wa atainahum wa hum yusallun. Aku tinggalkan para hambamu ya Allah, dan aku mendatangi mereka ketika mereka sedang sholat. Subuh kita sholat jamaah, asar kita sholat jamaah. Sehingga malaikat ini ketika memberikan jawaban, mereka mengatakan, aku datangi mereka dan aku tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang sholat berjamaah. Subhanallah, ini kan jawaban yang sangat membanggakan. Makanya kalau kita ingin memiliki persaksian amal yang baik, yang itu dinyatakan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan jamaah subuh dan asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Subuh dinginnya malam, asar dinginnya siang. Tayyib. Bagi para karyawan siap untuk menjaga subuh asar berjamaah? Insyaallah ya. Sebisa mungkin jangan sampai ketinggalan dua salat ini berjamaah. Baik. Kemudian hadirin yang kami hormati, kita perlu memperhatikan bahwa yang namanya dicintai oleh Allah itu tidak harus dibuktikan dengan kesejahteraan hidup di dunia. Tidak harus dibuktikan dalam bentuk kesejahteraan hidup di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan hidup di dunia. Allah berikan kekayaan, Allah berikan pangkat dan jabatan, Allah berikan harta benda, Allah berikan rumah bertingkat, istri memikat, mobil mengkilat. Itu kepada siapapun di antara hambanya tanpa memandang agamanya. Sementara Allah hanya memberikan agama kepada siapa saja yang Allah cintai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yu'tid dina liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada makhluk yang Allah cintai dan makhluk yang tidak Allah cintai. Allah berikan dunia kepada manusia yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Sehingga keberadaan dunia yang dimiliki oleh seseorang bukan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tid dina illa liman yuhibbu, namun Allah tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Sehingga tanda cintanya Allah kepada hamba adalah dengan kita lihat sejauh mana dia bisa memahami
agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Makanya Nabi SAW juga bersabda di hadis yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki jadi baik, maka Allah jadikan dia faqih dalam masalah agama. Sehingga perlombaan kita untuk mengejar cintanya Allah, untuk mengundang cintanya Allah, bukan dengan cara memperebutkan dunia, namun dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita tahu dari agama Allah, kita bisa berharap semoga ini bagian dari tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagai hambanya. Hadirin yang kami hormati, dulu ada seorang nabi yang beliau bergelar Nabi Zunnun. Siapa Nabi Zunnun? Nabi Zunnun Yunus bin Matta, Yunus alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau digelari Zunnun? Nun itu artinya ikan. Nun artinya ikan. Makanya ketika ada seorang suami dipanggil istrinya Nun, nah itu jaluk ikannya. Zunnun karena beliau orang yang pernah ditelan oleh ikan. Nabi Zunnun alaihi salatu wassalam, karena beliau pernah tidak sabar pada saat berdakwah, beliau meninggalkan kampungnya, masyarakatnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah di masyarakatnya, mendakwahi masyarakat kampungnya, ternyata mereka orangnya ndablek. Didakwahi enggak mau nurut, enggak mau mengikuti ajakan kebenaran beliau. Akhirnya karena beliau jengkel, kampung ini ditinggalkan sebelum ada perintah dari Allah untuk berhijrah. Karena itulah Nabi SAW diingatkan oleh Allah, wala takun kasahibil huti idh nada wa huwa makdzum. Jangan kamu meniru seperti sahibul hut, yaitu Nabi Yunus. Jangan seperti Nabi Yunus, idh nada wa huwa makdzum, ketika dia berdakwah namun disertai dengan perasaan jengkel, perasaan marah, mangkel dengan masyarakatnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang dai itu meskipun mereka sering disakiti oleh masyarakatnya, sering disakiti oleh umatnya, seorang nabi yang sering disakiti oleh mereka-mereka ini, tapi mereka dilarang oleh Allah enggak boleh mangkel sama umatnya. Ibarat orang tua terhadap anak. Ketika orang tua itu ngasih nasihat kepada anak, memberikan pengarahan kepada anak, tapi anak ngeyel, orang tua enggak boleh membunuh anaknya. Enggak boleh kemudian langsung ditinggalkan anaknya. Tapi semuanya harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Ini menunjukkan betapa beratnya para nabi. Ujian mereka ketika berdakwah yang mungkin muncul perasaan jengkel, mungkin muncul perasaan mangkel, tapi tidak boleh diluapkan dalam perbuatan. Karena mereka harus bersabar ketika menghadapi para masyarakatnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi itu berdakwah dengan tujuan apa? Mengingatkan masyarakatnya untuk kembali kepada Allah. Sehingga mereka diajak untuk menyelamatkan diri ketika di akhirat, biar kalian dapat surga. Karena para nabi itu sangat cinta dengan umatnya, sehingga dia ingin semua umatnya itu kalau bisa masuk surga. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam sangat mencintai umatnya, meskipun bisa jadi umatnya tidak mencintainya. Orang tua sangat mencintai anaknya, meskipun bisa jadi anaknya menganggap orang tua membenci dirinya. Karena mereka orang yang bodoh, nggak ngerti. Para umat Nabi, mereka menganggap nabinya itu musuhnya, padahal sang nabi sangat mencintai dirinya. Dan itu baru ketahuan ketika di hari kiamat. Nabi Musa itu pernah menangis ketika ketemu Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak sanggup untuk menahan perasaan dirinya sampai menangis ketika menjumpai Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini, dia lebih muda dibandingkan saya,
tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Lalu beliau menangis. Beliau menangis karena cintanya beliau kepada umatnya ternyata tidak mendapatkan respon yang lebih baik dari umatnya. Meskipun Bani Israel itu tidak sadar kalau ternyata mereka dicintai oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, terkadang kita juga seperti itu, ya. Kadang Anda sebenarnya dicintai oleh dai-nya, oleh seorang ustadz, ya. Bukan dicintai Arab dipek mantu, bukan. Tapi sang ustadz, sang guru ini berharap semoga Anda masuk surga. Sebagaimana yang kawan-kawan Anda yang lain yang dia sudah soleh, ya, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa melakukan sholat jamaah dengan baik, maka Anda terus selalu dimotivasi, ayo sholat jamaah, ayo belajar ilmu agama. Tapi bisa jadi orang yang menerima dakwah ini menganggap, wah kayaknya makhluk yang satu ini merepotkan sekali. Dia harus dibersihkan dari lingkungan kita. Tayyib. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dai atau seorang ustadz atau siapapun yang menyampaikan dakwah ke masyarakat, mengajak mereka kepada kebenaran, itu mereka lakukan karena dorongan cinta kepada masyarakat. Coba andaikan kita diperbolehkan oleh Allah, sudahlah yang soleh biar soleh sendirian, masuk surga sendiri, yang lain gak usah digubris. Mungkin kita akan lebih milih ngapain berdakwah, mending soleh sendirian. Cuman tugas orang yang berilmu, mereka mendapatkan kewajiban dari Allah harus menyampaikan apa yang dia pahami. Karena menyembunyikan ilmu dosa besar. Menyembunyikan ilmu dosa besar. Allah memerintahkan orang yang saleh jangan jadi saleh sendirian. Tapi orang yang saleh harus menjadi muslih, memperbaiki orang lain, mengajak orang lain untuk jadi saleh sebagaimana dirinya. Maka ada dua tingkatan manusia, ya. Ada saleh, ada muslih. Kalau sebatas saleh, orang melakukannya bisa sendirian. Tapi muslih mengajak orang lain untuk turut jadi orang saleh. Ini yang berat. Karena tantangannya lebih berat. Baik, kita kembali kepada Nabi Dhunnun. Nabi Dhunnun alaihi salatu wassalam, beliau meninggalkan kampung halamannya karena jengkel kepada umatnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihukum oleh Allah taala. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Dan Nabi Dhunnun, ingatlah ketika dia meninggalkan kampungnya mughadiban, dengan perasaan benci. Fa dhanna an lan naqdira alaihi. Dia menganggap kayaknya enggak bakalan dihukum. Tapi akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah sangat mencintai Dhunnun karena beliau seorang nabi. Allah sangat mencintai Yunus karena beliau seorang nabi. Bagaimana hukuman yang diberikan oleh Yunus, yang diberikan oleh Allah kepada Yunus? Allah Subhanahu wa taala ceritakan, "Idz abaqa ilal fulkil mashhun." Ingatlah ketika dia naik perahu yang penuh dengan penumpang. Akhirnya perahu ini terombang-ambing ombak. Daripada semuanya tenggelam karena kebanyakan penumpang, maka lebih baik penumpangnya dikurangi. Lebih baik ada yang dicemplungkan satu daripada semuanya mati. Saya nggak tahu teori mereka kok bisa seperti itu, ya. Kalau di zaman kita nggak boleh kayak gini. Itu syariat zaman dulu. Jadi kalau di tempat kita ada beberapa orang semuanya terancam nyawanya, maka nggak boleh mereka mengurangi satu nyawa agar yang lain selamat, nggak boleh. Kenapa? Karena nyawa yang hidup ini tidak lebih mulia dibandingkan yang mati. Anda misalnya ditodong orang, terus dikasih senjata, bunuh temanmu, kalau enggak kamu tak bunuh. Boleh enggak kita membunuh teman kita? Enggak boleh. Kenapa? Nyawa kita tidak lebih mulia dibandingkan nyawa dia. Maka jangan membunuh orang lain dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Karena nyawa saya tidak lebih mulia dibandingkan nyawa dia. Kita sama-sama mukmin, artinya status nyawa kita sama. Baik. Kemudian dilakukanlah sihamah, dilakukanlah undian untuk menentukan siapa orang yang cocok untuk dilemparkan ke laut. Akhirnya
mereka melakukan undian. Fasahama fakana minal mudhadin. Mereka melakukan undian, ternyata Nabi Yunus yang kalah. Nabi Yunus yang kalah. Diulangi lagi. Oh ini kok Nabi kalah undian, mau dibuang? Enggak boleh, ulangi lagi. Baleni undian. Undian yang kedua Yunus kalah lagi. Wah enggak bisa, baleni, diulangi lagi. Dibaleni itu diulangi ya. Akhirnya ketika undian yang ketiga Yunus tetap kalah. Lalu beliau paham, oh berarti ini isyarat dari Allah, akulah yang harus masuk ke dalam laut. Akhirnya karena beliau kalah, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Beliau langsung masuk ke dalam laut dan ditelan ikan seketika wa huwa mulim, dalam kondisi sakit. Di situ pakai huruf fa, kata ahli tafsir, karena ketika Yunus ditelan ikan itu, begitu beliau masuk langsung datang paus menelan dia. Dan dilihat oleh seluruh penumpang perahu. Kira-kira peluang hidupnya berapa persen? Ya? Mungkin kita ketika melihat kejadian seperti itu, wah, langsung balik ke darat buat pengumuman telah meninggal dunia Nabi Yunus. Kemungkinan hidupnya sangat kecil, karena peristiwa itu dilihat oleh seluruh penumpang yang berada di atas perahu. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Baik, di antara seluruh penumpang perahu ini, siapa yang paling dicintai oleh Allah? Yunus. Beliau seorang nabi, orang yang saleh. Namun di saat yang sama Yunus mendapatkan ujian yang paling berat. Artinya begini, ketika Anda bekerja bersama dengan kawan-kawan Anda yang lain, kenapa kawan saya itu hidupnya kok enak terus, gampang semuanya ya, ketika nyari kerjaan gampang, nggak susah, ketika bekerja karirnya gampang naik ya, ketika nyari mertua juga gampang ya, nyari anaknya yang susah ya. Jadi kenapa kawan saya ini kok gampang sekali? Dia gampang pendekatan kepada atasan, tapi saya masya Allah susah sekali, sering dimarahi orang, sering bikin masalah di perusahaan, gajinya nggak naik-naik, padahal saya sudah beribadah. Terus gimana ini? Bisa jadi Anda yang dalam kondisi kesusahan, kesulitan, di saat banyak kawan-kawan Anda yang sukses, mungkin Anda lah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak perlu khawatir. Karena dicintai Allah itu tandanya bukan dunia, tapi tandanya adalah ketika Anda berusaha untuk banyak bersabar kepada Allah, agar Anda bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Anda dapat musibah, hari ini dapat musibah, besok musibah lagi, keluarga juga punya musibah, kita mikir musibah terus, akhirnya kita sering berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kan Anda nggak kena musibah, mungkin Anda tidak akan berdoa. Makanya dulu ada sebagian ulama, mereka berdoa kepada Allah. Pada saat mereka berdoa, mereka itu berharap, semoga doa saya tidak segera dikabulkan. Loh kok bisa Pak? Karena beliau merasakan betapa nikmatnya berdoa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dekat dengan Allah pada saat berdoa itu beliau harapkan terus dijaga, sehingga beliau memohon semoga doa saya tidak segera dikabulkan. Karena nanti kalau doa saya segera dikabulkan, berarti kesempatan saya untuk berdoa berikutnya mungkin tidak ada. Bisa jadi kenikmatan untuk bisa dekat dengan Allah ketika berdoa menjadi hilang gara-gara doa saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau berharap semoga doanya tidak lekas dikabulkan. Beda dengan kita ya. Kita kalau berdoa, kalau bisa berdoa hari ini, pagi ini, jam 9 nanti udah mustajab. Wah. Baik. Ini maksud bukan doa. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengabulkan doaku ya Allah, maka aku tidak akan makan. Ya karepmu. Kita berdoa itu memohon, maka lakukan dengan cara yang sopan ya.
lakukan dengan cara yang baik. Jangan maksa. Kadang ada orang itu memaksa ketika berdoa, padahal belum tentu ketika doa itu dikabulkan oleh Allah lebih baik untuk kita dibandingkan ketika doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala mencela anggapan manusia yang mereka menilai cinta dan tidaknya Allah kembali kepada dunia. Allah berfirman, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang enggak nyaman, mungkin rizkinya dibuat seret, mungkin dirinya sering sakit atau keluarganya banyak yang sakit, dia mungkin sering repot dalam mengurusi dirinya dan keluarganya. Atau sebaliknya, ada orang yang dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya lancar, semuanya pada sehat, enggak punya masalah, enggak punya utang. Terus dia komentar, kayaknya Allah sedang senang sama saya. Kayaknya Allah sedang berpihak dengan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya ketika dia diuji oleh Allah, mendapatkan kesusahan, rezekinya disempitkan, lalu dia komentar, kayaknya Allah tidak lagi pro sama saya. Jadi dia menganggap menilai cinta dan tidaknya Allah kepada dirinya dikembalikan kepada dunianya. Ini dibantah oleh Allah. Kalla, enggak kayak gitu. Itu anggapan yang keliru, anggapan yang enggak benar. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi ya, dalam meniti karir bekerja, kita sangat yakin nanti pasti akan terjadi perbedaan. Ada kawan kita yang lebih lancar karirnya dibandingkan kita dan seterusnya. Anda tidak perlu khawatir, karena sekali lagi ini bukan bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Jadi kalau lihat kawan Anda karirnya lagi naik, Allah juga belum tentu mencintai kamu. Sampaikan di depan mukanya. Biar jadi motivasi bagi kita agar tidak terlalu iri dengan dia. Terus gimana Pak obatnya biar kita enggak iri? Obatnya adalah kalahkan dia dalam masalah akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih unggul dibandingkan dirimu dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Oh, kamu gajimu lebih banyak dibandingkan saya ya, insya Allah tahajudku tidak kalah dibandingkan kamu, puasaku tidak kalah dibandingkan kamu. Tapi kalau kayak gini nggak usah dinyatakan ya, riak nanti. Namun intinya kita punya semangat ketika kita mengharapkan dunia orang lain, ingat akhirat lebih sempurna. Janji Allah di akhirat lebih baik. Inilah yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan informasi dari Umar bin Khattab atau dari sahabat yang lain tentang kekayaan yang dimiliki oleh raja-raja Persia dan raja Romawi. Barangkali Anda sudah pernah mendengar sebuah kisah. Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja bangun tidur siang. Apa yang terjadi? Punggung beliau ngecap bekas tempat tidurnya. Enggak bakalan ada di zaman kita suasana seperti ini, hadirin. Anda tahu galar? Apa itu? Bambu ya. Di masa silam galar itu alas tidur. Jadi kalau ada orang bangun, makanya disebut nggalir-nggalir ya. Bekas galar ngecap di punggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, alas yang paling bawah itu kulit yang kering ya. Setelah itu ditutupi dengan ijuk kurma. Jadi kalau dipakai tidur, bagi yang enggak terbiasa gatelan, Pak. Karena beliau sudah terbiasa seperti itu. Cuman efeknya ketika bangun, nanti kelihatan di punggungnya ada garis-garis ngecap bekas alas tidur.
Umar melihat seperti ini nangis beliau. Subhanallah, ini Nabi saya, manusia yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Dilihat ke dapurnya nggak ada apapun, Tupperware nggak ada, selain mangkok kosong nggak ada isinya. Dan ketika itu wadah masih sangat mahal, hadirin. Akhirnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini Raja Romawi, ini Raja Persia, sementara kondisi Anda seperti ini. Lalu beliau mengatakan, ya Umar, lima tabki? Wahai Umar, kenapa kamu nangis? Ama tarda in kana lahumud dunya wa lanal akhirah? Tidakkah kamu merasa senang kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Jadi cara yang paling mujarab ketika kita kalah dengan orang lain dalam urusan dunia adalah insya Allah akhirat saya tidak kalah dengan dia. Tapi ya harus diiringi dengan buktinya apa kalau akhiratmu lebih baik? Insya Allah sholat saya lebih baik, insya Allah puasa saya lebih baik. Ya meskipun ini tidak dinyatakan ya, tapi dalam batin, semoga ibadah saya tidak kalah dibandingkan dirinya. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih sukses dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Baik. Kemudian hadirin yang kami hormati, Dhunnun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun peluang matinya sangat besar. Tapi Allah berkehendak lain, Dhunnun begitu berada di perut ikan, ternyata beliau masih bisa bergerak. Tangannya bergerak, wajahnya masih bisa bergerak. Wajah bergerak itu berarti bisa ketap-ketop ya, matanya bisa ketap-ketop. Lalu beliau langsung bersujud kepada Allah, kemudian mengucapkan kalimat yang sangat terkenal, da'watu Dhunnun, doanya Dhunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersujud di dalam ikan sambil mengucapkan kalimat seperti ini. Sunnah yang tidak mungkin bisa ditiru oleh siapapun. Saya mau meniru sunnahnya Nabi Dhunnun. Dicaplok ikan, setelah itu sujud di dalam perut ikan. Monggo, nek mau. Baik. Hadirin yang kami hormati, kenapa beliau diselamatkan oleh Allah? Bahkan sampai beliau bisa sujud di dalam perut ikan. Terus Pak, itu oksigennya gimana? Nggak usah pikir kayak gitu ya. Pokoknya beliau hidup, selesai. Beliau diselamatkan oleh Allah. Allah ceritakan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Dhunnun itu bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, lalabitha fi batnil huti ila yaumi yub'atsun. Tentu beliau akan tinggal di perut ikan sampai kiamat. Tinggal di perut ikan sampai kiamat itu maksudnya mati. Karena ketika kiamat dibangkitkan kembali. Tapi karena Dhunnun rajin bertasbih, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan sebabnya kenapa Dhunnun selamat dari perut ikan. Beliau adalah orang yang rajin bertasbih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini dalil yang sangat tegas bahwa terkadang amal yang dilakukan oleh manusia itu bisa menjadi syafaat bagi pelakunya ketika di dunia. Meskipun pelakunya nggak sadar, meskipun pelakunya nggak ngerti, tapi Allah selamatkan pelaku ini, hambanya ini, disebabkan oleh sebagian amal yang dikerjakan oleh para hambanya. Makanya ketika Anda punya rutinitas amal tertentu, misal ya, tahajud setiap malam, witir setiap malam, atau rajin bertasbih, atau rajin membaca Quran, nggak perlu terlalu berharap kapan saya bisa dapat karomah, nanti dulu. Karena tujuan kita beramal bukan untuk mencari karomah. Yang penting bagaimana saya bisa istiqomah. Tapi bisa jadi amal yang kamu kerjakan menyelamatkan dirimu dalam situasi ketika kamu sangat membutuhkannya. Mungkin pada saat kamu terjepit, situasi ketika kamu sangat membutuhkan, lalu Allah selamatkan dirimu
sementara kamu tidak sadar kalau ternyata itu adalah bagian dari pengaruh amal soleh yang pernah kamu lakukan dan kamu tidak pernah perhatian tentang masalah balasannya. Dan sekaligus ini menjadi dalil tentang keutamaan banyak bertasbih. Kita kalau bisa ketika dzikir itu kata orang Jawa dremimil. Dremimil itu diucapkan secara lisan terus menerus dan nggak perlu pakai hitungan. Sudah langsung ucapkan saja subhanallah subhanallah. Kemanapun kita membaca subhanallah subhanallah. Nggak usah pakai goyang-goyang ya. Nggak usah dihitung. Pokoknya dremimil saja. Mengucapkan subhanallah 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 alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan seterusnya. Dengan cara seperti ini kita berharap semoga di satu kesempatan yang lain pada saat kita membutuhkan misalnya pertolongan dari Allah, amal yang kita kerjakan bisa menjadi syafaat bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita masih punya satu sesi lagi insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.